Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, 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 subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah min kulli dhanbin ولمحة ونفحة عدد ما واسع علم الله وسلمة الله سيدنا حبيبنا شفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أرواح الآباء والخليفة وأهل بيته وأصحابه أولياء الصالحين سيدنا الإمام الفاتحة. Shiratal mustaqim. Mungkin baik ya sebelum mulai ya tidak ngantuk macam-macam dari pengurus ada yang memimpin relaksasi ya senam sebelum mulai. Untuk berikutnya mungkin. Baik, ini pertemuan terakhir sebelum bulan suci Ramadan. Mari kita naikkan sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mahma inkasara qalbuka. Allah. Wamahma dan apabila sewaktu-waktu ya, dan apabila ingkasara terluka qalbuka apa hatimu, hazanan ala taksirika, hazanan karena merasa sedih, ala taksirika atas kelalaian kamu di hak dinika dalam hak agamamu, ala taksiri ke atas kelalaian kamu di akhir ini di dalam hak agamamu, bahwa maka adapun Allah sahibuka adalah yang menemanimu, wa mulazimuka dan yang selalu bersamamu. Karena qala Allah berfirman, siapa Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, ana adapun aku indal munkasirati adalah di sisi atau di dekat al munkasirati qulubuhum, orang-orang yang bersedih, yang terluka, qulubuhum apa hati-hatinya, min ajli sebab aku.
Min ajli, sebab aku. Sampai di sini. Walau araftahu haqqa ma'rifatihi, maka seandainya engkau mengenalku kepada Allah haqqa ma'rifatihi, dengan sebenar-benarnya mengenal, latakhadtahu sahiban, latakhadta, maka engkau menjadikanku kepada Allah sahiban, sebagai sahabat. Utarafta, dan engkau meninggalkan an-nasu, Utarafta, dan engkau meninggalkan an-nas, kepada manusia, janiban, janiban, dalam keadaan di pinggir atau di samping. Jadi saya kembali mengulang bagian-bagian ini ya, yang menerangkan mengenai adab suhbah, adab kita bersahabat dan bergaul, bermuasyarah dengan sesama makhluk, tapi yang terlebih adalah bersuhbah dan bermuasyarah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian ini jujur adalah bagian yang paling indah ya dari kitab Bidayatul Hidayah.
Karena kita diingatkan, coba dipikir ya, kita rasakan, kita pikirkan. Karena kita diingatkan bahwa zat yang selalu menyertai hambanya dalam segala keadaan sang hamba. Yang selalu dekat, perhatikan, melihat dan menyaksikan hambanya dalam sepanjang hidupnya. Orang hamba bahkan ketika sang hamba tersebut sedang sakaratul maut, sedang menghadapi kematian, di mana sang hamba tersebut berada di dalam detik-detik itu segera kembali ke hadiratmu. Berpulang kepada Ia yang menjadi asal muasal. Nafasnya yang terengah-engah dan pandangannya mulai diperlihatkan tentang surganya. Dan dipanggilkan atau dibisikkan kepada telinganya, ya Tuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbik, kembalilah Tuhanmu. Radiyatan mar'iyah, dalam keadaan ridha dan diridhai. Wadkhuli fi ibadi, masuklah engkau di dalam golongan hamba-hamba. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surga. Di detik-detik sakaratul maut itu, sang hamba hanya bisa menyambut labbaik Allahumma labbaik. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah, aku berpulang kepadamu. Aku kembali kepadamu. Aku rela dan ridha kepadamu ya Allah. Maka pada saat itu orang-orang di sekitarnya mengatakan inna lillahi wa inna
Maka tidak ada yang lebih indah ketika seorang hamba kembali kecuali kembali kepada Allah. Kembali kepada sahabatnya yang selalu menemani. Andai orang tahu betapa Allah selalu maha dekat, Allah maha dekat kepada kita. Namun kita seringkali merasa jauh kepada Allah karena dosa-dosa kita. Kita merasa jauh kepada Allah karena kesibukan kita. Bahkan kita kerap enggan menyambut panggilannya untuk sholat 5 waktu, untuk bangun malam. Kita abaikan panggilan Allah. Namun Allah selalu mengampuni dan memaafkan. Dan Allah selalu menunggu kita untuk kembali kepada bertaubat kepadanya. Hingga suatu saat kita kembali bertaubat kepadanya, tersungkur, duduk, menghadap kepadanya dan mengatakan, "Ya Allah, ampunilah. Ini itu betul ilaika. Aku bertaubat kepadamu, kembali kepadamu. Aku sadar kepadamu, aku ingin kembali ihsan. Sadar atas kesalahan aku." Maka seketika itu juga Allah memberikan ampunannya. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, yang kerap berbuat dosa, janganlah kalian putus asa dari rahmatku. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa. Namun setelah itu kita kembali melakukan dosa kepada Allah, kembali melanggarnya, hingga sang hamba yang suka bermaksiat, yang lalai, yang tidak pernah ingat kepada Allah, datanglah panggilan itu. Wahai hambaku, saat ini adalah waktunya engkau pulang kepadaku. Engkau sudah terlalu lama hilang, lari dari aku. Sekaranglah waktunya. Hamba itu mengatakan, "Tidak ya Allah, saya belum siap. Ya Allah, jangan ambil nyawa saya. Ya Allah, tidak. Sudah sampai waktunya." Hamba itu ketakutan. Dan pada akhirnya dia mati dalam keadaan terbelalak, su'ul khotimah. Ya Allah, tidak. Sudah dicabut nyawanya dengan paksa. Engkau harus kembali kepadaku, suka atau tidak suka. Dia mati dalam keadaan takut, terkejut, tidak siap. Berbeda dengan hamba yang pertama, yang siap, yang bahkan telah lama sejak dia hidup selalu merindukan kematian, selalu ingin kembali kepada Allah. Dan ketika sudah tiba waktunya, dia tersenyum.
melihat surga. Surga baginya terlalu kecil. Surga baginya terlalu kecil. Yang dia membuat dia tersenyum adalah dia bahagia, senang, bisa kembali menghadap Allah tanpa lagi ada beban fisik. Dia kembali ke hadirat Allah dengan jiwa dan hati yang lapang. Ini mungkin kalian tidak akan paham sekarang. Mungkin suatu saat kalian paham. Tapi renungkan kata-kata Imam Al-Ghazali ini. Tulis di setiap catatan Anda. Kenapa kita menganggap kita ini sendiri di dunia ini? Karena Anda lupa kepada Allah. Anda merasa kesepian karena Anda lupa kepada Allah. Kalau Anda ingat kepada Allah, tidak akan ada rasa sepi, tidak akan ada rasa bosan. Kalau Anda selalu ingat kepada Allah, tidak akan ada rasa sedih yang berlebihan. Karena kita memiliki Tuhan yang maha segala-galanya. Tinggal kita duduk, berdoa, dan mencurahkan seluruh kesedihan kita, beban hidup kita kepada Dia yang maha mendengar. Dan tunggulah beberapa saat pertolongannya akan segera datang. Maka saya akan bilang kepada para santri, meski kalian tidak paham ini sekarang, karena saya melihat secara umum pikiran kalian, hati kalian belum sampai kepada tingkatan ini. Saya akan bilang, sering-seringlah berdoa dan bermunajat kepada Allah, terutama ketika ingkasara qalbu, ketika hatimu itu sedang down, sedang terluka, sedang sedih. Jangan Anda mencari pembenaran dengan marah kepada orang lain. Jangan Anda ngamuk. Jangan Anda mencari kambing hitam. Saya kok seperti ini pasti salah, itu salah si A, si B. Jangan, diam saja. Sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau pada saat kita sedih, kemudian kita teringat kepada Allah, kita berdoa, ya Allah, kok begitu berat hidup saya, ujian saya ini. Katakan doa, katakan munajat kepada Allah. Menangislah, tapi semata-mata karena Allah. Lebih-lebih jika engkau atau kalian merasa sangat banyak dosa karena kurang mengindahkan perintah Allah, maka Allah selalu berada di dekat kita. Dan Allah akan menurunkan atau sedang menurunkan rahmat-Nya kepada orang-orang yang hatinya bersedih karena Allah. Dan tidak lama kemudian akan muncul pertolongan-pertolongan Allah yang luar biasa. Sehingga disebutkan oleh firman Allah dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku berada
di dekat orang-orang yang terluka hatinya karena aku. Seandainya banyak orang tidak suka marah, tidak suka menyalahkan orang lain ketika sedang ditimpa satu masalah, lalu dia seketika ingat kepada Allah, maka saya yakin orang itu dengan segera akan kuat kembali, pulih kembali kekuatannya, dan dengan segera orang itu akan mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan. Allah bersama orang-orang yang sedih hatinya, yang lapar, yang terluka, yang terzalimi, yang miskin, namun dengan syarat ingat kepada Allah. Ingat kisah Siti Sarah, Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail. Ketika Nabi Siti Hajar, Bunda Hajar sedang bingung, sangat bingung mencari minuman untuk anaknya yang menangis. Anaknya menangis karena kehausan, sedangkan air susunya tidak mencukupi. Beliau bingung mencari sumber air, dan beliau berlari 7 kali di antara bukit Sofa dan Marwah demi kasih sayangnya kepada sang anak. Namun beliau tidak henti-hentinya mohon pertolongan Allah. Maka satu keajaiban muncul dari kaki Nabi Ismail. Allah tumbuhkan, Allah munculkan air yang sampai sekarang terus memancar, air Zam-Zam. 3 orang benar-benar butuh kepada Allah, maka Allah akan kirimkan berduyun-duyun pertolongan yang tidak bisa disangka oleh manusia sedikit pun. Baik, saya yakin Anda belum sepenuhnya paham hal ini. Anda masih merasa terjamin, Anda masih merasa nyaman, Anda belum berada di dalam kesulitan-kesulitan. Anda memiliki banyak teman, banyak keluarga, banyak guru. Tapi coba suatu saat Anda akan mengalaminya. Biarkan yang lain ngomong, biarkan yang lain ngelamun. Saya akan menyampaikan hadis qudsi ini saja. Karena di setiap majelis cuma ada 2 kemungkinan orang itu. Hatinya dan pendengarannya dibuka oleh Allah kepada ilmu, masuklah nur ilmu kepada telinganya dan hatinya. Nah, di dalam setiap majelis itu ada malaikat dan ada setan. Dan 1 orang lagi, golongan yang lain, oleh Allah ditutup telinganya dan hatinya. Gak akan dengar apa, mau sampai ngasih nasihat gak akan dengar. Ini sudah umum. Gak usah jauh-jauh, sekelas Nabi Isa. Nabiullah Isa bagaimana? Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkan hidangan dari langit. Dari 10 sahabatnya atau beberapa sahabatnya itu 1 kafir. Nur hidayah tidak masuk kepada hatinya. Yang lain beriman, yang 1 kafir. Nabi Isa ini sihir. Kok bisa ada makanan atau turun mungkin. Sahabatnya yang lain beriman, yang ini kafir.
Setiap majelis pasti ada yang seperti itu. Makanya jangan heran kalau di setiap pengajian ada yang ngomong sendiri, asik sendiri, tidak pernah dengerin, mau diingatkan juga sulit. Itu sudah menjadi wataknya. Saya akan cemburu sekali ketika nama Allah disebut, nama orang masih lebih asik menyebut yang lain. Dan apakah Allah tidak cemburu juga? Allah pasti cemburu. Namaku disebut tapi kalian tidak dengar namaku. Padahal nama Allah adalah paling agungnya nama di dunia ini. Orang paling kikir disebut orang yang disebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Namun dia tidak bersolawat, itu orang paling kikir. Bagaimana kalau disebut nama Allah? Bukan cuma lebih kikir, tapi orang paling itu adalah orang paling buta. Maka ayo kita harus insya sadar, bertaubat atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Karena indah mungkasirati qulubuhum min ajli. Anda pernah tidak bangun malam? Mungkin pernah ketinggalan sholat jamaah, pernah ketinggalan sholat subuh. Anda pernah tidak sholat duha, lalu Anda segera sadar, Anda lalu menangis, ya Allah, maafkan saya, maafkan keteledoran saya, ampuni kelalaian saya. Maka seketika itu ampunan dan rahmat Allah akan menyertai Anda. Tapi ketika Anda bermaksiat kepada Allah, Anda meninggalkan satu kewajiban, lalu Anda mengatakan, nanti saja tobatnya, toh saya masih hidup sampai besok, atau besok-besok sajalah tobatnya, toh cuma sholatnya satu kali saja yang gak sholat. Maka Allah tutup satu kali hati Anda. Besoknya, kok sholat cuma satu kali, mending 2 kali aja yang ditinggalin. Allah tutup sekali. Tidak sholat sampai berkali-kali berturut-turut, Allah cabut hidayah dari nur Anda. Anda menjadi orang yang benci dan kalian yang orang sholat. Akhirnya jadi orang munafik. Ada orang yang seperti itu. Naudzubillah. Jadi memang harus selalu sadar kepada siapa kita harus bertaubat. Dan orang bertaubat itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Walaupun dia berlumur dosa. Oleh karena itu mari kita selalu bertaubat, mari. Apalagi menjelang bulan suci Ramadan. Kalau taubatnya para pelajar, para santri adalah taubat atas hal-hal yang menyebabkan sulitnya ilmu. Anda kalau satu frekuensi sama saya, satu gelombang sama saya bacakan bagian-bagian ini, Anda pagi hari ini insya Allah diangkat jadi seorang wali. Kalau satu frekuensi dengan saya, atau dengan musannif, bahkan dengan Imam Al-Ghazali ketika menulis ini. Karena ketika menulis ini Imam Al-Ghazali pasti sedang merasakan satu pertolongan Allah yang luar biasa. Tapi karena kita tidak satu frekuensi, kita tetap jadi orang seperti ini. Ya mungkin saya yang juga banyak dosa yang membawakan ini sehingga ilmu saya tidak masuk. Tapi kalau sedikit masuk, insya Allah akan ada suatu oleh-oleh yang besar, hadiah yang besar pulang keluar dari majelis ilmu. Anda menjadi orang yang mulai terbuka. Ada satu hijab, satu tutup yang Allah buka dari hati sampean dan akal sampean.
Ini gunanya majelis ilmu ya. Apa sih gunanya majelis ilmu kalau hati kita semakin tertutup? Mending kitabnya dibakar. Saya pernah hampir membakar kitab saya gara-gara aja saya frustasi. Saya dapat apa ngaji? Pernah saya hampir buku saya buang karena saya semakin hati saya semakin karat rasanya. Apa sampai ngaji hanya untuk ngaji saja kan enggak? Ngaji supaya dapat hidayah. Kalau tidak ada gunanya, mungkin kitab ini dibakar aja kan? Kalian jadi orang bodoh aja. Tapi kita ngaji supaya hati kita ini terbuka. Dan setiap majelis ilmu itu ada keistimewaannya, ada khususnya, ada maziannya, ada keistimewaannya. Karena di setiap majelis ilmu ada satu kemungkinan di mana Allah membuka hatinya seseorang. Dari 100 orang mungkin 99 tidak paham, tidak sadar. Satu orang terbuka hidayahnya oleh Allah. Dibuka, ini hukum sunnatullah. Allah akan memberi hidayah kepada yang dikehendakinya dan Allah akan menutup dari hidayah kepada juga orang yang dikehendaki. Saya tidak pernah menemukan satu majelis ilmu yang tidak ada satu yang tidak tersentuh. Pasti ada tersentuh dan terbuka hidayah. Ini pengalaman saya berhadir mengisi berbagai majelis ilmu, terutama majelis pengajian Al-Quran, hadis, termasuk tasawuf seperti ini. Ada yang bahkan ketika awalnya ya dia itu malas-malasan sholat, hadir majelis ilmu, keluar dari majelis ilmu, sholatnya tambah lagi. Itu hidayah. Ada yang awalnya itu suka sombong, cuek kepada gurunya, merasa sudah sok pintar dan seterusnya. Kalau dari majelis ilmu dia tambah tawadhu, tambah merasa bodoh. Saya ini keliru ya tadi dengar kata-katanya guru, kata-katanya kiai, ustaz. Tapi kalau ngaji hanya untuk nambah data di otak kita, ngaji tapi ya hanya untuk nambah data di otak kita, kita tambah pintar. Oh ya, Imam Ghazali di halaman itu mengatakan begini-begini. Lalu ditanya, kamu sadar nggak? Ya gini-gini aja. Tidak ada hatinya bergetar. Maka orang seperti ini saya khawatir termasuk orang-orang ahli ilmu yang tidak barokah, yang tidak manfaat. Alhamdulillah. Saya berdoa semoga Allah membukakan hati kita semua. Allah membukakan hati kita semua, sehingga kita selalu merasakan kedekatan dengan Allah, merasakan dilihat oleh Allah, disaksikan oleh Allah, didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, karena ini diskusi ya, bertepatan dengan diskusi ini, maka siapapun yang dari tadi malam, kemarin, lusa atau beberapa hari yang lalu atau seminggu yang lalu pernah melakukan dosa besar, maka di majelis ini, ayo kita taubat. Ya Allah, saya akui saya melakukan dosa, ampunilah saya. Maka insya Allah keluar dari majelis ini ada satu atau beberapa dosa Anda yang diampuni oleh Allah. Majelis ilmu itu salah satu manfaatnya adalah melebur dosa ya. Makanya kita ngaji itu banyak faedahnya, manfaatnya. Sebelum saya menutup, saya ingin mengakhiri sampai di sini saja, supaya ini menjadi pengingat saya selama bulan suci Ramadan. Jujur ini adalah bagian yang buat saya paling indah dari kitab Bidayatul Hidayah. Setiap kitab itu kadang ada bagian-bagian yang paling ibaratnya mutiaranya. Ada bagian-bagian yang kalau dibaca kita akan menangis. Ada bagian-bagian yang kalau kita baca kita akan terseduh-seduh. Ini salah satunya di kitab Bidayatul Hidayah ini. Ini salah satu mutiara Bidayatul Hidayah.
Anda boleh tulis itu supaya jadi peringatan Anda. Kalau hati Anda sedang keras, Anda baca lagi bagian-bagian ini. Saya ingin menjawab dulu pertanyaan dari seorang teman Anda, karena dia punya hajat. Artinya kalau tidak dijawab, saya punya hutang kepada dia. Nah, ini karena sudah ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau nulis salam yang lengkap ya. Apakah ada sholawat khusus sebagai ikhtiar untuk bisa berjumpa baginda Nabi Muhammad SAW? Dan apakah boleh Kiai berdoa, ya Allah saya ingin dipeluk oleh baginda Nabi? Maksudnya apakah tidak cangkotan Kiai? Cukup sekian, mohon doa. Semoga kami semua, ini ayo kita aminkan, semoga kami semua bisa dapat rezeki dirawuhi baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Semua sholawat itu adalah kendaraan menuju baginda Nabi. Artinya akan mengantar orang cepat atau lambat kepada Rasulullah. Semua sholawat. Paling sedikitnya sholawat adalah yang dikenal sekarang adalah sholawat Jibril. Yang disebut sholawat Jibril yaitu sallallahu ala Muhammad. Itu paling pendeknya sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu dibaca puluhan kali, ratusan kali dan seterusnya. Semua sholawat itu bisa mengantar kita kepada Nabi. Ibaratnya begini, Anda mau pergi ke Mekah, Anda bisa pakai pesawat Garuda, pesawat Lion Air, pakai Batik Air, bisa. Pasti akan nyampe. Namun memang ada beberapa sholawat yang oleh ulama diijazahkan karena beliau pernah membaca sholawat ini, jumlahnya tidak banyak, ternyata langsung jumpa. Beberapa kali langsung jumpa. Nah, itu tidak bisa saya berikan sekarang karena teks sholawatnya ada di rumah saya. Saya pun sebenarnya punya sholawat-sholawat juga yang sering atau beberapa kali, sejumlah kali. Saya ini orang yang nakal bersholawat, nakal sekali saya. Makanya saya tidak berani untuk mengijazahkan sholawat tersebut ya. Tapi Anda bisa mengamalkannya karena itu sholawat ya, tidak butuh ijazah khusus. Intinya perbanyaklah baca sholawat ya. Termasuk ini yang bisa dirasakan adalah membaca Situturor, tapi dengan syarat 1 kali duduk dari awal sampai akhir. Begini, kalau ingin membaca Situturor, ini memang ada pernyataan dari pengarangnya Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Ali bin Husain bin Muhammad Al-Habsyi, pengarangnya itu Habib Ali pernah mengatakan kalau orang membaca Situturor maka 1 pintu rahasia dari baginda Nabi akan terbuka untuknya. Nah, saya mencoba untuk bukan mengistiqomahkan. Saya ini jujur orang yang sangat nakal. Jangan kayak saya, Anda lebih baik dari saya. Mengistiqomahkan, kalau bisa bukan istiqomahkan, membaca Situturor. Ada satu kenikmatan ketika Situturor itu dibaca sekali duduk. Jadi bacanya dari pertama ya, baca semua itu sudah sampai doa. Kan doa. Walamma nadhamal fikru darari al-awsal bil Muhammadiyah. Terus sampai amin. Terakhir itu alhamdulillahirabbil alamin. Selesai baca itu sampai tidur.
demikian lakukan mungkin sampai beberapa kali. Ya, itu Masya Allah. Kadang di tengah-tengah baca situ doro, tiba-tiba ada rasa rindu yang luar itu. Soalnya situ doro ini kompleks. Termasuk nanti mahalul qiyam, Anda berdiri sendiri, baca sendiri sudah. Kemudian duduk lagi, baca lagi. Jadikan wirid. Terutama kalau bisa bacalah di hari Maulid, yaitu hari Senin, dan hari di mana kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat, yaitu hari Jumat. Kalau baca itu saja sudah banyak. Karena begini ya, bertemu baginda Nabi SAW itu tidak ada rumus yang pasti gitu. Karena begini, sebenarnya bukan kita yang berjumpa Nabi, tapi Nabi yang kasokan hadir menemui kita. Jadi tergantung beliau. Kalau beliau kasokan, dia akan hadir. Kalau beliau belum kasokan, beliau tidak akan hadir. Pernah ada seorang alumni, saya cerita saja, ada alumni sepuh ya, alumni tua lah, alumni senior. Artinya dia sudah menjadi ustaznya kan. Dia bermimpi satu mimpi, di mana dia berjalan dari dalamnya apa? Dia itu akan berdiri di depan dalamnya pengasuh kayak Zuhri ini. Apa? Di depan kantor Unujahid apa? Di depan kantor pesantren Putra. Tiba-tiba dari masjid turun pengasuh. Pengasuh biasa kalau mau berjalan. Mohon maaf, cerita ini jangan sampai ceritakan terlalu bombastis ya. Pengasuh tidak suka. Bisa cerita ini sebagai bentuk ta'ziman kepada beliau dan kepada masyayikh kita, cinta kepada para guru kita. Itu tiba-tiba ini cerita yang valid ini insyaallah, karena ada sanadnya, bisa dengar ceritanya. Jadi itu melihat pengasuh di jalan, ternyata didampingi oleh seseorang. Masih jauh, dari jauh kelihatan, semakin dekat. Di dalam mimpi itu dia langsung seakan-akan terkejut. Kemudian dia mengatakan Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu memegang tangannya ke Zuhri. Subhanallah itu ya. Masyayikh kita seperti itu ya, subhanallah. Lalu orang ini ingin bersalaman dengan baginda Nabi. Begitu mau bersalaman, dia seakan-akan bertemu dengan ingin bersalaman oleh Nabi, tangannya ditolak. Jadi ingin bersalaman ditolak. Dan seketika itu langsung bangun. Lalu dia menangis ya. Apa dosa saya kalau saya ditolak untuk salaman? Apa? Jadi orang bermimpi baginda Nabi juga belum tentu enak. Kalau dimurkai oleh Rasulullah atau Rasulullah marah kepada orang itu atau menolaknya atau alhamdulillah, berarti kita ini sedang melakukan dosa besar. Akhirnya dia ingat, ternyata dia pernah marah kepada orang tua. Jadi dia pernah punya dosa soker, ya tidak menyapa atau pernah sebel sama orang tuanya, tidak ridho kepada orang tuanya. Dan mimpi seperti ini menjadi pengingat kita. Jangankan orang yang sekelas kita. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab, yang itu adalah khalifah Nabi dan mertua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat setelah wafatnya baginda Nabi, Sayyidina Umar bermimpi bertemu Nabi. Bermimpi berjumpa Nabi, wahai Rasulullah. Beliau memanggilnya Rasulullah. Rasulullah melengos. Sayyidina Umar kaget. Rasulullah, salah apa saya? Rasulullah enggak menjawab. Salah apa sampai 3 kali Anda sudah menjawab. Ini diceritakan di kitab Ihya. Apakah
engkau mencium istrimu waktu engkau berpuasa? Langsung Sayyidina Umar bangun. Ya Allah, astagfirullah. Jadi waktu itu Sayyidina Umar ya mencium istrinya. Padahal mencium itu hukumnya makruh ya, selama tidak sampai berdua-duaan atau bujuk rayu dengan istri. Karena kalau sampai berkumpul dengan istri itu pasangan ya, dalam bulan puasa Ramadan haram. Tapi mencium saja Nabi tidak suka. Jadi orang kalau pernah melakukan dosa, walaupun sekelas Sayyidina Umar pernah dicuekin oleh Nabi, pernah Nabi. Jadi kalau Anda ingin bermimpi bertemu Rasulullah SAW, harus benar-benar membersihkan diri Anda, hati Anda, jiwa Anda. Syaratnya sebenarnya sangat berat. Pertama, Anda harus memaafkan semua orang, jangan punya dendam. Anda juga harus minta maaf pada orang. Kemudian Anda itu jangan menyisakan cinta dunia. Kalau Anda punya uang 100.000 lalu Anda merasa nikmat dengan uang 100.000, enggak mungkin mimpi Rasulullah, enggak mungkin. Ya. Tapi kalau Anda ikhlas, Anda tidak merasa terbebani oleh uang, Anda tidak kepikiran uangnya, kepikiran hartanya, Anda tidak kepikiran siapa-siapa, itu hati Anda berarti kebetulan lagi bersih ya. Maka pada saat itu insya Allah beliau akan banyak orang ya berkali-kali baca sholawat, sudah kesana kemari ziarah baca sholawat, nggak kunjung-kunjung mimpi banyak Nabi. Kenapa? Penyebabnya satu, dia masih senang duit. Dia masih senang dengan harta ya. Ini kalau orang masih senang pada duit, itu terhalang ya, dari mimpi bersama Nabi SAW. Dan salah satu ciri yang jelas adalah barang siapa bermimpi bersama Nabi SAW, maka di mimpi itu dia mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Di mimpi itu sudah melihat sendiri ya. Dan setelah itu dia akan terbangun, rasanya seperti ada guyuran air yang plong, sepertinya ada satu beban yang hilang, atau ada satu dosa yang diampuni, atau ada satu hal yang membuat dia bahagia sekali. Itu ciri-cirinya. Karena memang mimpi bertemu baginda Nabi SAW itu mimpi yang istimewa. Ada seorang yang pernah bermimpi baginda Nabi 3 hari 3 malam tidak nyenyak tidur, makan tidak enak, bingung itu utara, barat, apa, timur ya, pokoknya kayak orang linglung. Nah, itu pengalaman rohani ya. Tapi kalau tidak merasakan tanda-tanda seperti itu, mungkin bukan gitu. Mungkin hanya angan-angan dia saja atau khayalan saja. Mari kita berdoa semoga bisa dikaruniai ru'yah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya sedikit bocoran, saya tidak tahu kalau di Mamutan saya siap. Saya akan umumkan, tapi ini bukan peraturan. Saya kalau di Arumi saya mengatakan santri di Arumi tidak boleh boyong kecuali dengan syarat. Pertama, boyong untuk niat melanjutkan studi, maka boleh dia boyong dari Arumi, dari putranya. Yang kedua, boyong karena niat menikah, ya boleh boyong. Yang ketiga, boleh boyong karena niat mengabdi. Kalau dia mau jadi guru, boleh punya lembaga atau ada tugas
untuk mengabdi, mengajar atau melayani masyarakat atau umat Islam atau siapapun boleh, atau mengabdi kepada orang tua boleh. Kalau niat boyong dengan niat mengabdi, saya izinkan untuk boyong. Tapi saya bilang kepada para mahasiswa, maksudnya para pengurus, saya bilang, tapi ada satu hal yang kalau kamu punya itu, kamu mau boyong kapanpun saya kasih, tanpa perlu syarat-syaratnya tadi. Ini saya sampaikan waktu rapat LPJ kemarin, laporan pertanggungjawaban. Saya mengatakan, apa itu? Kamu bermimpi baginda Nabi SAW. Kalau kamu sudah mimpi kanjeng Nabi, walaupun satu kali, kamu mau boyong kapanpun monggo. Langsung yang lain jawab, aduh berat. Karena saya tidak bisa memberi izin Anda boyong atau tidak, itu di luar kewenangan saya. Tapi saya akan mengatakan seperti itu. Karena saya bahagia kalau punya santri pernah erawin kanjeng Nabi. Itu bahagia. Bahagia itu artinya berarti Rasulullah senang dengan anak itu. Saya tidak nyangka. Terkadang ada anak SMP kemarin ada yang cerita pernah dikasih air, ada orang tidak dikenal, kakek-kakek, tiba-tiba dia bermimpi seakan-akan ada orang tidak dikenal, tiba-tiba dia manggil, Jom, ini ada air buat kamu. Air apa Pak? Ini air dari Rasulullah. Langsung anak itu berhari-hari kepikiran terus, sampai akhirnya cerita kepada saya, apa benar itu? Ya benar. Berarti kanjeng Nabi ngirim sesuatu untuk kamu, tapi kamu belum diizinkan ketemu. Saya mengatakan langsung, terus apa isyaratnya juga di mimpi itu begini. Oh ya sudah, coba kamu begini. Nanti kamu Ramadan ngaji khusus sama saya. Intinya itu pengalaman yang benar, karena itu lahir dari keimanan kita kepada baginda Nabi SAW. Nah ini ya, tapi bukan kita yang mengundang Nabi, tapi Rasulullah lah yang kesokkan hadir. Itu ya. Tapi hati-hati orang yang tidak mimpi kanjeng Nabi terus mengatakan saya pernah bermimpi, dia itu berbohong besar, dosa besar. Jangan pernah bawa-bawa Nabi kalau dia tidak pernah bermimpi. Dia malah akan semakin mendapat dosa besar gitu. Karena ada orang yang ngaku-ngaku. Kalau mengaku-ngaku itu adalah bahaya sekali ya, dosa besar. Jangan pernah ngaku-ngaku. Kalau memang belum pernah mimpi, ya bilang belum pernah. Kalau pernah mimpi, insya Allah ada bukti-bukti. Anda akan lebih. Anda punya satu kebiasaan yang baik. Ternyata setelah anak itu bermimpi itu, dia itu mengatakan dia itu ahli istiqomah dalam wirid. Jadi selalu di gelangnya itu di tangannya itu ada tasbih digital itu. Selalu dibawa. Ya sudah kata saya. Ya sudah alhamdulillah. Tapi intinya apa? Itu saran dari saya. Kalau ada santri yang mau lulus, mau boyong, boleh. Kapanpun dia mau boyong sekarang pun boleh. Asalkan pernah mengalami hal tersebut. Ya. Baik, kita baca salawat ya. Salawat Jibril ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Insyaallah Jumat terakhir ya sebelum Ramadan, hari Jumat besok. Sekarang hari apa? Jumat besok. Minta tolong besok pada subuh jangan keluar dulu, tunggu saya sebentar. Saya akan punya oleh-oleh untuk kalian sebagai bekal kita membersihkan hati kita yang penuh dosa ini menjelang bulan suci Ramadan. Saya ingin bawa kain. Saya punya kain yang insya Allah itu katanya adalah kiswah atau kain menutup makam kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kain itu dari Madinah. Saya akan bawa untuk kalian tabarruk, ya. Tapi syaratnya Anda ambil baca salawat nanti. Kain itu adalah kain yang dipakai untuk menutupi makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak besar sedikitnya. Nah itu nanti kita tabarruk bersama-sama. Ini sekarang sekolah sebenarnya. Ya. Ya enak, insya Allah pada subuh besok Anda tunggu saya, insya Allah. Jadi semuanya kalau bisa tabarruk, biar dapat barokah ya. Semuanya nanti tabarruk satu persatu. Ini jarang-jarang saya buka. Ini biasanya saya akan bawa kain itu ketika bulan Maulid. Kemarin
alhamdulillah kami bawa ke masyarakat untuk bisa bertabaruk. Tapi besok insya Allah untuk para santri. Insya Allah semoga dimudahkan ya. Insya Allah. Hari apa puasanya? Hari berarti benar ya, besok Jumat terakhir sebelum bulan Ramadan ya. Hari Jumat kita memperbanyak bisa sama. Mudah-mudahan ini surat ini yang nulis pertanyaan ini, siapapun Anda tidak perlu Anda cerita siapa Anda. Ini menjadi bisyarah bagi saya, kabar gembira bagi saya bahwa saya dapat rezeki ini. Ya, mudah-mudahan. Karena saya jujur rindu sekali untuk kembali berjumpa. Alhamdulillah Allah berikan itu pada malam nisfu Sya'ban kemarin. Sudah hampir seminggu ini saya tidak mengalaminya. Semoga ini bisa mungkin dalam waktu dekat. Karena ada karunia tersebut. Alhamdulillah, syukurillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yu'afina Allah wa ikarina rabbana Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa tawaiha wa afidil abdan wa shifaiha wa qudil arwah wa bidaiha wa nuril absar wa daiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma taqabbal wa asil tawaba ma qara'na ya Allah, tawaba ma amilna fi hadal majlis ya Allah, tawaba ma talawna min ayatil Qur'anil azim wa min wasaya al-azim al-nafi'ah ya Allah, min kitab bidayatil hidayah lil Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi asrari. Anta taqabbala minna ya Allah min jami'i talamidina ya Allah wa tilmidatina ya Allah. Allahumma awsil thawaba dhalika kulli ila hadrati ruhi sayyidina wa habibina rasulina maulana Muhammad. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i mursalin wa ahli baitihi. Salamuallahu alaikum ala baiti innahu hamidum majid. Salamullahi wa barakatuh alaikum ala baiti innahu. Wa ila arwahi masyayikhna fid-din wa ibadika salihin. Khususan ila ruhi al-Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala wa nafa'ana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Allahumma innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Allahumma innaka ta'lamu ma fi sudurina ya Allah, fataqabbal minna wa shrah bihi sudurana. Allahumma waqdi bihi hajatina ya Allah. Allahumma inna lana hajat ya Allah. Juru ya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Allahumma faftah lana abwaab dzalik. Allahumma yassir lana ru'ya rasulika sayyidina wa habibina syafi'ana maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibna ila rasulika ila habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habibna ila habibika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma zidna syauqan wa mahabbatan ila ruhi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز الغفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في خير وعافية. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا يا الله، ربنا تقبل منا بجاه المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسيد الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. dan Allah yang kemahin wa nafa'ana bihi wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahihil busyara salatan tubashiruna